Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal nyeritain satu film Thailand yang sempat viral banget nih. Filmnya seru guys, judulnya Bad Genius. Film ini nyeritain tentang murid-murid di sekolah yang nyontek. Tapi ini nyonteknya nggak biasa. Soalnya yang ngasih contekan tuh cewek super jenius. Jadi cara nyonteknya bakal keren banget. Tapi jangan dicontoh ya guys, nyonteknya ditonton aja. Nah, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini namanya Lin. Dia baru mau pindah sekolah. Di sekolah lamanya, Lin emang pinter banget. Selalu dapet juara 1 dan selalu menang berbagai perlombaan. Makanya kepala sekolahnya seneng dong dapet calon murid yang berprestasi. Dia langsung diterima. Tapi justru malah Lin dong yang ngajuin syarat. Lin bersedia sekolah di situ kalau dia dikasih beasiswa penuh. Dia mau semuanya gratis. Soalnya Lin ini dari keluarga yang sederhana guys. Nah, karena si kepala sekolah yakin kalau Lin nantinya bisa nambahin prestasi sekolah, ya udah akhirnya disetujuin. Lin bisa sekolah di situ tanpa perlu bayar apapun. Di hari pertamanya, Lin kenalan sama satu cewek yang namanya Grace. Cewek ini cantik, kaya, tapi lemot guys, gak pinter di sekolah. Suatu ketika si Grace curhat, dia pengen banget dapat nilai bagus di ujian matematika. Grace udah bawa soal latihan dan minta diajarin sama Lin yang pinter. Tapi karena matematika emang ilmu yang mematikan ya guys ya, Grace gak ngerti-ngerti. Nah, ujian matematika mereka akhirnya dimulai. Lin kaget banget. Karena semua soal ujian itu sama persis kayak soal latihan yang dibawa Grace. Di situ Lin sadar kalau Pak Guru ini udah ngebocorin soalnya ke murid-murid kaya yang ikut kelas tambahan. Contohnya si Grace. Lin langsung ngasih kode kalau jawaban soalnya tuh sama kayak yang udah mereka pelajarin. Tapi tetap aja Grace nggak bisa. Dan karena berisik, mereka diomelin. Gurunya nih galak. Karena gak tega, Lin jadi nulisin jawabannya di penghapus supaya Grace bisa nyontek. Penghapus itu dia masukin ke sepatu terus ditendang ke belakang. Nah, biar gak ketahuan sama si guru galak, Grace mau nuker, mau nendang sepatunya. Kurang pro guys, kejauhan. Untung Lin yang pinter langsung maju ke depan buat ngumpulin kertas ujiannya sambil pakai tuh sepatu. Aman deh gak ketahuan dan si Grace jadi bisa nyontek. Karena nyontek ke Lin yang jenius, rapotnya Grace jadi bagus nih. Dan buat ngerayain, Grace ngajakin Lin buat main ke rumah pacarnya yang kaya, namanya Pat. Di situ, Lin langsung aja dikasih tawaran. Lin bakal dibayar mahal kalau dia mau ngasih contekan ke Pat dan gengnya di semua ujian di sekolah. Setelah dihitung-hitung, Lin bisa ngasilin banyak uang cuma dengan ngasih contekan. Kalau dirupiahin sekitar 90 jutaan. Di rumah, Lin jadi kepikiran. Setelah lulus SMA, ayahnya pengen banget dia kuliah di luar negeri. Pastinya nanti butuh banyak biaya kan? Dan supaya nggak terlalu ngebebanin ayahnya, Lin jadi tertarik buat mulai bisnis contekannya. Kebetulan, Lin lagi main piano kan nih. Dia jadi kepikiran cara nyontek yang beda, biar gak ketahuan. Besoknya, Lin manggil Grace dan gengnya Pat buat ngumpul. Di situ Lin ngajarin mereka supaya paham sama gerakan tangannya, gerakan kunci piano. Tapi setiap gerakan ini beda. Ternyata ngelambangin jawaban A sampai D. Nah, mereka tinggal ngeliatin aja nih gerakan tangan Lin selama ujian. Mereka jadi bisa tahu jawabannya A, B, C, atau D. Berhasil, nilai ujian mereka jadi bagus dan Lin juga dapat uang. Lin ngaku ke ayahnya kalau dia tuh buka kelas piano, padahal sih kelas nyontek. Malah makin banyak murid-murid yang daftar pengen dapet contekan juga. Lanjut ya, di kelas 11, Lin ikut olimpiade bareng sama cowok yang pinter banget juga nih, namanya Bang. Di sekolah, Bang ini saingannya Lin, selalu kejar-kejaran ranking dan sama-sama dapat beasiswa. Nah, kepala sekolahnya nawarin beasiswa buat kuliah di luar negeri. Tapi sayangnya cuma bakal ada satu orang yang dibolehin ikut ujian tes buat beasiswa itu.
Pas pulang, Beng lihat ibunya yang harus kerja keras jadi tukang cuci buat dapetin uang. Makanya Beng jadi lebih semangat buat dapetin beasiswa supaya nasib mereka bisa berubah. Besoknya di sekolah ada cowok kacamata yang maksa Beng ngasih contekan. Kalau Beng mau, dia bakal dikasih 1 juta. Tapi Beng yang jujur langsung nolak. Sampai akhirnya ujian hari itu dimulai. Gawat banget, ternyata soal ujian hari itu ada 2 set yang berbeda guys. Yang tipe soalnya beda sama Lin jadi pada panik. Di situ Beng belum tahu kalau Lin buka kelas contekan. Pas Beng udah selesai, dia malah kasihan sama Lin yang dimintain contekan mulu sama cowok kacamata ini. Waktu ujiannya udah hampir habis, Lin langsung ngasih kode ke semua orang yang dapat lembar ujian yang sama kayak dia. Terus manfaatin situasi, Lin minta tukeran soal sama si cowok kacamata yang dapat tipe soal kedua. Lin yang super jenius bisa nyelesain lembar soal yang itu juga dengan cepet banget. Walau hampir ketahuan, Lin berhasil juga ngasih contekannya dan ujian itu akhirnya selesai. Ternyata Beng yang jujur malah ngadu soal si kacamata yang nyontek. Dan Lin jadi ikut dipanggil. Sialnya pas diperiksa jadi ketahuan nih kalau di kertas coretannya Lin gak cuma ngerjain soal tipe 1 tapi juga tipe 2. Ketahuan kan tuh kalau dia ngasih contekan. Gara-gara itu beasiswanya Lin jadi dicabut. Dan dia juga nggak diizinin buat ikut tes beasiswa luar negeri itu. Jadinya Beng yang dapat kesempatan. Di situ Beng jadi ngerasa bersalah. Padahal niat awalnya bukan mau ngelaporin Lin kan. Di rumah ayahnya Lin bener-bener kecewa. Anak yang selama ini selalu dia banggain ternyata malah jual contekan. Bikin malu. Lanjut ya guys, setelah lama gak ketemu, di kelas 12 Lin diajakin ketemuan lagi nih sama Grace. Di situ Grace nyeritain kalau dia dan Pat disuruh kuliah ke luar negeri. Makanya mereka berdua minta tolong Lin buat ngebantuin supaya bisa lolos ujiannya. Dan kalau Lin mau, dia bakal dibayar 250 juta. Banyak banget kan? Awalnya Lin langsung nolak. Dia udah kapok, takut ketahuan. Tapi tiba-tiba aja Lin yang jenius ini kepikiran lagi cara ngasih contekan yang keren. Kayaknya gak bakal ketahuan. Soalnya ujian luar negeri itu bakal sama di seluruh dunia. Waktu ujiannya juga barengan. Tapi tiap negara kan ada perbedaan waktu guys. Nah kalau Lin ikutan ujiannya di Australia, ada selisih waktu yang bikin dia bisa ngasih jawabannya ke teman-temannya yang di Thailand. Tapi berarti Lin harus ngapalin semua jawabannya. Sementara soalnya kan banyak, jadi dia butuh orang jenius juga supaya bisa ngapalin setengah-setengah. Berarti mereka butuh Beng kan, tapi Beng yang jujur mana mungkin mau. Terus Beng lagi sial banget guys. Dia diserang preman dan bangun-bangun dia udah ada di daerah pembuangan sampah yang jauh. Padahal hari itu dia harusnya ikutan ujian buat beasiswa luar negerinya. Dia kehilangan mimpinya. Sementara di sisi lain, Lin, Pat, dan Grace ternyata mau ngejadiin ini bisnis. Mereka ngumpulin orang-orang yang butuh contekan ujian itu juga. Jadi biar gak ketahuan, nantinya contekan itu bakal diubah jadi garis barcode pensil. Setiap ketebalan garisnya bakal nunjukin jawaban A sampai D. Ngedenger ide yang keren ini, orang-orang jadi pada tertarik. Bahkan totalnya ada 30 orang yang mau bayar buat contekan. Lin dan temen-temennya bakal kaya banget. Sesuai rencana, Lin nawarin Beng buat jadi partner bisnis contekan ini. Awalnya Beng langsung nolak, sampai Lin ngingetin kalau posisi mereka ini bukan orang kaya. Buat ngeraih mimpi, mereka harus bisa ngelakuin apapun. Ya walau gak halal ya bisnis contekan. Dan Beng sebenarnya gak mau nyusahin ibunya terus. Jadi akhirnya Beng setuju juga. Mereka mulai nyiapin semuanya, mulai dari dokumen, minta tanda tangan orang tua, ngitung waktu ngirim jawaban yang nantinya bakal dikirim lewat handphone yang disembunyiin di toilet. Nantinya kalau semua ini lancar, Beng bakal dapat uang ratusan juta. Tiba-tiba aja Pat keceplosan. Jadi ketahuan kalau dia yang ngirim preman waktu itu, yang bikin Beng jadi gagal ikut tes beasiswa. Beng langsung ngamuk dan pergi. Dia jadi gak mau ngelakuin bisnis contekan ini. Lin juga kecewa. Dia baru tahu kalau Pat bener-bener tega ngelakuin apapun supaya bisa dapat keinginannya. Tapi di jalan, pas Beng lihat iklan laundry ini, dia jadi keinget kerja keras ibunya. Kebetulan dia juga papasan sama Lin. Dan Beng jadi mutusin kalau mereka harus tetap berangkat supaya dapat uang. Karena walau kesel, cuma ini caranya buat dapat uang instan, biar mereka nantinya bisa kuliah di luar negeri.
Setelah sampai di Australia, Bang dan Lin akhirnya maaf-maafan. Mereka nikmatin waktu bersama, karena ini pertama kalinya mereka bisa keluar negeri. Nah, hari ujian akhirnya tiba. Sesuai rencana, sebelum mulai ujian, mereka lari ke kamar mandi buat nyembunyiin handphonenya. Bakal ada beberapa tahap ujian. Yang pertama baru dimulai nih. Mereka ngerjain buru-buru, terus jawabannya dihafalin. Di waktu jeda istirahat, mereka cepet-cepet ke toilet buat ngirimin jawabannya. Sementara di sisi lain, Pat dan Grace yang udah nerima jawaban langsung gercep nih, diubah jadi barcode pensil terus dicetak. Mereka ngelakuin hal yang sama di tahap ujian berikutnya. Sialnya kali ini toiletnya nih ngantri, padahal waktu Lin udah mepet. Lebih kacaunya, ternyata ada yang ngelapor kalau Bang nih di toilet lama banget. Pengawas yang curiga jadi ngegedor pintunya. Dan Bang yang panik jadi ngejatohin tutup toiletnya, pecah. Pas dia mau nyikirin handphonenya juga gagal, nyangkut. Lin juga sama guys, ada pengawas yang curiga sama dia. Dan begitu ngelihat Bang yang udah ketahuan, Lin makin ketakutan. Apalagi di pintu masuk ada pemeriksaan, padahal Lin masih megang handphonenya. Untung dia kepikiran buat nyembunyiin di bawah dispenser ini. Walau panik dan gemeteran, Lin bisa nyelesain soal-soalnya. Tapi karena nggak ada Bang, jadi banyak kan nih jawaban yang harus dia apalin. Lin yang jenius lagi-lagi pakai metode kunci pianonya guys. Jawabannya dia ubah jadi musik biar lebih gampang ngapalinnya. Sementara di Thailand semuanya pada panik karena contekannya belum dikirim. Sementara ujiannya udah mau mulai. Di situ Lin akhirnya pura-pura sakit supaya bisa keluar dari ruang ujian itu. Tapi sialnya, Lin udah dicariin sama pengawas. Sambil kabur, Lin berusaha nginget dan ngirimin jawabannya. Walau waktunya mepet, jawaban yang dikirimin Lin akhirnya lengkap. Grace dan Pat langsung gercep nyetak barcode-nya dan buru-buru naik ojol nih buat ikut ujian. Di sisi lain, pengawas udah berhasil nemuin Lin. Dia dibawa buat diperiksa. Lin yang pinter ngilangin barang bukti dengan nyelipin handphonenya di tas orang lain. Di situ Lin jadi tahu, karena ketahuan curang, Bang jadi kena blacklist. Dia udah nggak bisa lagi ikut ujian buat kuliah di luar negeri. Sementara Lin aman, tapi ya dia ngerasa bersalah karena udah ngajakin Bang buat ngelakuin ini semua. Pas pulang, Lin langsung disambut Pat sama Grace. Lin disuruh ikut ujian lagi supaya nantinya bisa kuliah di tempat yang sama kayak pasangan ini. Lin tahu kalau tujuan mereka tuh cuma mau nyontek. Makanya dikasih tahu nih kalau nanti kuliah soalnya tuh esai bukan pilihan ganda. Udah nggak bisa nyontek. Setelahnya hidup mereka berubah. Semua yang dapat contekannya Lin seneng karena lulus. Tapi Lin nyesel. Dia nggak mau lagi berurusan sama Pat dan Grace. Bahkan uang bagiannya juga nggak diambil. Sementara Bang yang ketahuan bikin malu sekolah akhirnya dikeluarin. Lin nyamperin ke rumah Bang. Ternyata cowok itu udah nerima keadaan dan make uangnya buat beli motor, buat modal usaha. Bahkan Bang berubah. Dia malah nawarin Lin buat kerjasama bisnis contekan lagi. Walau bisa dapat untung miliaran, Lin gak mau karena perbuatan itu salah. Bahkan akhirnya Lin berani jujur ke ayahnya. Dan ayahnya yang baik ngedukung Lin buat ngelaporin semuanya dan ngakuin perbuatannya. Walau berat dan Lin jadi harus tanggung malu karena ketahuan curang, tapi hatinya sekarang jadi lega. Dan kejujurannya bikin pengawasan ujian jadi lebih ketat supaya nggak ada yang bisa curang lagi. Iya, itu tadi ceritanya. Hayo, kalian lebih pilih jujur atau nyontek? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!